Jiwa terpilih. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya dipahami oleh sedikit orang, kebenaran yang tersembunyi dari banyak orang, tetapi terbuka bagi mereka yang terpilih. Sepanjang sejarah, mereka yang memiliki perjalanan spiritual mendalam dikenali bukan melalui tanda-tanda yang terlihat, tetapi melalui sesuatu yang lebih dalam. Sebuah energi, kebijaksanaan, dan pemahaman yang membedakan mereka dari yang lain. Tanda-tanda ini tak kasat mata, tetapi nyata bagi mereka yang merasakannya. Mungkin kamu berpikir bahwa menjadi seseorang yang terpilih berarti menjalani hidup yang mudah, dipenuhi kekayaan, kenyamanan, dan kemewahan. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam. Orang-orang yang benar-benar terpilih tidak mengukur nilai diri mereka dengan harta atau uang, juga tidak mengejar kesenangan duniawi yang sementara. Sebaliknya, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah identitas yang membedakan mereka, sebuah tujuan yang membara dalam jiwa mereka. Dan inilah yang mungkin mengejutkanmu, tidak semua orang yang mengaku memiliki kebijaksanaan spiritual benar-benar memilikinya. Ada perbedaan jelas antara mereka yang sekadar berbicara tentang kebenaran dan mereka yang benar-benar menghidupinya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki tanda-tanda ini? Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa mereka berada di jalan yang benar, yakin bahwa kepercayaan mereka saja sudah cukup. Namun, keyakinan tanpa bukti nyata, tanpa perubahan dalam diri, hanyalah kosong. Mereka yang benar-benar terhubung dengan kebijaksanaan spiritual membawa tanda-tanda yang tak dapat dipalsukan, dibeli, atau ditiru. Tanda-tanda ini membedakan mereka yang tulus dari mereka yang hanya berpura-pura. Kamu perlu mengetahui apa saja tanda-tanda ini. Kamu perlu melihat dirimu dengan jujur, dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Karena pada akhirnya hanya ada dua jenis orang, mereka yang memiliki tanda-tanda tersebut dan mereka yang tidak. Apa yang akan kamu dengar bukanlah sesuatu yang umum diketahui. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari sembarang orang. Kebenaran ini hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar mencari, mendengarkan, dan siap menerima pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu masih membaca ini, itu berarti kamu sedang mencari sesuatu yang lebih bermakan, sesuatu yang nyata. Dan aku berjanji, pada akhir video ini, kamu akan melihat dirimu dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Sebelum kita mulai, jika kamu ingin bertumbuh dalam kebijaksanaan spiritual dan mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan untuk berlangganan kanal ini dan aktifkan notifikasi. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan apa yang akan kamu temukan mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap segala sesuatu. Tanda pertama, hati yang telah mengalami transformasi. Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu yang penting. Aku tahu waktumu berharga, tetapi kamu ada di sini karena kamu memiliki ketertarikan terhadap perjalanan spiritual. Karena itu, aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk menyatakan sesuatu yang kuat bagi hidupmu. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah, dan ketika kamu menyatakan sesuatu, kamu menyelaraskan dirimu dengan kebenaran itu. Jadi sekarang, tulislah di kolom komentar. Aku percaya bahwa aku memiliki kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Silakan tulis di komentar. Aku akan menyukai setiap balasan. Hati yang berubah adalah tanda pertama dan paling jelas dari seseorang yang telah berkembang secara spiritual. Tanpa itu, hal lain tidak akan berarti. Seseorang bisa memiliki banyak pengetahuan, terlibat dalam berbagai kegiatan spiritual, dan bahkan terlihat bijaksana di mata orang lain. Tetapi, jika hatinya tidak mengalami perubahan, maka ia belum benar-benar mencapai pencerahan. Yang terpenting bukanlah penampilan luar, tetapi apa yang ada di dalam diri. Sebuah hati yang terbuka terhadap kebijaksanaan akan selalu menemukan jalannya. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Kebenaran yang tersembunyi dari kebanyakan orang, tetapi terungkap bagi mereka yang memiliki pemahaman mendalam. Sepanjang sejarah, ada individu yang ditandai bukan dengan tanda yang terlihat,
tetapi dengan kualitas batin yang membedakan mereka dari orang lain. Tanda-tanda ini tak kasat mata, namun tak terbantahkan bagi mereka yang memilikinya. Mungkin kamu berpikir bahwa menjadi seseorang yang istimewa berarti hidup dalam kemudahan, dipenuhi kekayaan, kenyamanan, dan kemewahan. Namun kenyataannya jauh lebih dalam. Mereka yang benar-benar memiliki perbedaan sejati tidak mengukur nilai diri mereka dari harta atau uang, juga tidak mengejar kesenangan duniawi yang sementara. Sebaliknya, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar dalam diri mereka. Identitas yang membedakan mereka. Tujuan yang membara di dalam jiwa mereka. Dan inilah yang mungkin mengejutkanmu. Tidak semua orang yang mengklaim memiliki pemahaman spiritual benar-benar memilikinya. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang hanya berbicara tentang kebenaran dan mereka yang benar-benar menjalaninya. Pertanyaannya, apakah kamu memiliki tanda-tanda itu? Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar, yakin bahwa keyakinan mereka saja sudah cukup. Namun, keyakinan tanpa perubahan nyata adalah sesuatu yang hampa. Perubahan hati yang sejati. Sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang penting kepadamu. Aku tahu waktumu berharga, tetapi kamu ada di sini karena mencari sesuatu yang lebih dalam. Karena itu, luangkan sejenak untuk menyatakan sesuatu yang kuat dalam hidupmu. Perubahan sejati bukanlah perubahan yang dangkal. Ini bukan sekadar mengubah perilaku atau menjalankan serangkaian ritual. Ini adalah transformasi total dari dalam keluar. Pikirkan tentang seseorang yang dulunya begitu keras dan egois, tetapi kemudian mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Mereka yang mengalami transformasi sejati tidak akan tetap sama. Perubahan hati ini mengubah cara seseorang mencintai, berbicara, berpikir, dan memperlakukan hal-hal seperti kekayaan dan kesuksesan. Ini menggeser prioritas seseorang. Dulu, mungkin uang dan kemewahan adalah tujuan utama. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa semua itu hanya sementara. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang bersifat materi, melainkan sesuatu yang lebih bermakna dan abadi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang, meskipun memiliki segalanya, tetap merasa kosong? Mereka terus mengejar kekayaan, berpikir bahwa itu akan memberi mereka keamanan. Tetapi jauh di dalam hati, mereka tetap gelisah. Itu karena harta tanpa pemahaman yang mendalam hanya akan meninggalkan kehampaan yang tak terisi. Namun, ketika seseorang memiliki ketenangan dalam dirinya, bahkan dengan sedikit, mereka tetap merasa kaya. Ketika hati seseorang berubah, keinginannya juga berubah. Mereka tidak lagi mencari kemuliaan untuk diri sendiri, tetapi ingin memberikan makna bagi orang lain. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh keserakahan, tetapi oleh rasa tujuan yang lebih besar. Mereka tidak lagi mengukur nilai diri mereka dari apa yang mereka miliki, tetapi dari siapa mereka sebenarnya. Orang-orang yang memiliki pemahaman ini tahu bahwa identitas mereka bukan ditentukan oleh status, uang, atau pencapaian, tetapi oleh pemahaman mereka tentang kehidupan dan tujuan mereka. Namun ada satu hal yang penting, tidak semua orang yang mengaku menjalani hidup dengan kesadaran spiritual benar-benar mengalami perubahan ini. Banyak yang masih mengejar hal-hal yang sama, seperti yang dunia tawarkan. Mereka masih mengutamakan harta daripada kebijaksanaan, kenyamanan daripada pertumbuhan. Mereka yang telah mengalami transformasi sejati berbeda. Mereka mampu melihat melalui ilusi kesenangan sementara dan mengejar sesuatu yang lebih abadi. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah hatimu telah mengalami perubahan? Apakah kamu benar-benar mengalami perjalanan yang mengubah segalanya dalam hidupmu? Atau masihkah kamu terikat pada pola lama, keinginan lama, dan janji-janji kosong dunia? Tanda pertama dari mereka yang memiliki pemahaman sejati adalah hati yang tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Itu adalah hati yang telah dilebur, dibentuk kembali, dan diperbarui dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang tetap sama.
Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah tanda pertama ini menggambarkan dirimu? Apakah kamu telah mengalami transformasi ini dalam hidupmu? Karena yang akan dibahas selanjutnya akan mengungkap lebih banyak tentang apa artinya benar-benar memiliki kesadaran yang lebih dalam. Tanda kedua, cinta yang tak tergoyahkan pada kebenaran. Ada perbedaan mendasar antara mereka yang hanya mendengar kebenaran secara sekilas dan mereka yang menerimanya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Banyak orang mengaku mencari kebenaran, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan yang sulit, kenyataan yang menantang kenyamanan, ambisi, dan cara hidup mereka, mereka memilih untuk berpaling. Mereka yang memiliki pemahaman sejati berbeda. Mereka tidak hanya mendengar kebenaran, mereka mencarinya, bahkan ketika itu tidak nyaman, bahkan ketika itu menuntut perubahan besar dalam hidup mereka. Kita hidup di zaman di mana banyak orang tidak lagi ingin menerima kenyataan yang sulit. Mereka lebih memilih keyakinan yang sesuai dengan keinginan mereka, memilih kenyamanan daripada tantangan, memilih apa yang menyenangkan daripada apa yang benar. Hal ini terlihat di mana-mana. Pesan-pesan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada pertumbuhan spiritual, kekayaan daripada kebijaksanaan, kemewahan daripada kedalaman makna hidup. Dunia seringkali mengajarkan bahwa cinta berarti menerima segalanya tanpa batas. Namun, cinta yang sejati tidak hanya menerima, tetapi juga membentuk, memperbaiki, dan mengubah. Mereka yang benar-benar memahami kebenaran tidak akan berkompromi dengan kebohongan. Mereka tahu bahwa kebenaran bukan hanya sekadar ide atau konsep. Kebenaran adalah sesuatu yang hidup dalam diri mereka dan tidak dapat disangkal. Jadi, apakah kamu seseorang yang hanya mendengar kebenaran dari kejauhan, atau kamu mencarinya dengan sepenuh hati, bahkan jika itu menuntut perubahan besar dalam hidupmu? Karena perjalanan ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang benar-benar siap untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Menolak kebenaran berarti menolak dirimu sendiri. Pikirkan tentang seorang pemuda yang mencari makna hidup. Ia yakin telah berada di jalan yang benar, tetapi ketika diminta untuk melepaskan segala kepemilikannya dan berjalan menuju kebenaran, ia mundur dengan kesedihan. Mengapa? Karena ia lebih mencintai kenyamanannya daripada kebenaran. Ia menginginkan kebebasan, tetapi tidak dengan harga pengorbanan. Ia ingin pencerahan, tetapi juga ingin mempertahankan harta, kemewahan, dan statusnya. Pada akhirnya, ia memilih yang sementara dibandingkan yang abadi. Mereka yang terpilih tidak seperti ini. Saat kebenaran datang, mereka tidak lari. Ketika dipanggil untuk melepaskan sesuatu, mereka taat. Mereka memahami bahwa uang, kekayaan, dan kepemilikan bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi jika diletakkan di atas segalanya, justru menjadi belenggu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebagian orang menolak kebenaran saat hal itu mengguncang gaya hidup mereka? Mereka akan menerima ajaran spiritual selama tidak mengganggu ambisi, kepentingan finansial, atau keinginan mereka akan kendali. Tetapi mereka yang terpilih berbeda. Mereka mencari kebenaran bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk transformasi. Mereka rela melepaskan apapun yang menghalangi perjalanan mereka, meskipun itu berarti kehilangan kekayaan, reputasi, atau hubungan mereka. Di zaman ini, banyak orang lebih menyukai kata-kata motivasi dibandingkan kebenaran yang menuntun pada pertumbuhan sejati. Mereka lebih memilih pesan tentang kemakmuran dibandingkan tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, mereka yang terpilih tahu bahwa cinta sejati tidak menutupi kenyataan yang sulit, justru menyampaikannya, meskipun terasa tidak nyaman. Kebenaran memiliki kekuatan. Ia menyingkap kegelapan, menghancurkan ilusi, dan membebaskan jiwa. Tetapi, tidak semua orang ingin bebas. Beberapa lebih memilih ilusi kenyamanan, setengah kebenaran, dan keyakinan bahwa mereka bisa mendapatkan segalanya tanpa konsekuensi. Apakah ini berarti kekayaan itu buruk? Tidak. Banyak orang bijak dan pemimpin besar dalam sejarah yang memiliki harta melimpah. Namun mereka tidak diperbudak oleh harta mereka.
mereka mengerti bahwa kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan. Kemewahan bersifat sementara, tetapi kebenaran bersifat abadi. Mereka yang terpilih tidak mengukur hidup mereka berdasarkan kesuksesan materi, tetapi berdasarkan sejauh mana mereka mampu berpegang pada kebenaran. Mereka tidak bertanya, "Seberapa banyak yang bisa aku dapatkan?" Melainkan, "Seberapa banyak yang bisa aku lepaskan?" Mereka siap meninggalkan apapun yang menghambat perjalanan mereka menuju kesadaran tertinggi. Jadi, bagaimana denganmu? Apakah kamu mencintai kebenaran cukup dalam hingga rela berubah karenanya? Ataukah kamu hanya menerimanya saat itu sesuai dengan keinginanmu? Pernahkah kamu merasa menolak suatu pemahaman karena itu menuntutmu untuk berubah? Tanda ketiga. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Inilah ciri mereka yang terpilih. Mereka tidak menyesuaikan kebenaran agar cocok dengan hidup mereka, tetapi menyesuaikan hidup mereka agar selaras dengan kebenaran. Karena itulah mereka tak tergoyahkan. Mereka tidak bisa diperdaya, mereka tidak bisa dibeli, dan mereka tidak akan pernah menukar harta sejati dengan kenyamanan yang fana. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang membedakan mereka yang terpilih. Sesuatu yang hanya terlihat dalam momen-momen paling sulit dalam hidup. Tetaplah terbuka, karena apa yang datang berikutnya adalah ujian yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih. Ketahanan dalam menghadapi ujian. Ada satu kenyataan pahit yang harus diterima. Mereka yang terpilih tidak menjalani hidup yang mudah. Mereka ditempa, diuji, dan melewati berbagai tantangan yang membentuk jiwa mereka. Banyak yang berpikir bahwa mengikuti jalan kebenaran akan membawa kemudahan, kekayaan, dan kenyamanan. Namun kenyataannya justru berbeda. Mereka yang benar-benar berada di jalur ini justru menghadapi ujian berat yang menguji keteguhan mereka hingga ke titik terdalam. Tetapi, ingatlah satu hal. Di dalam setiap ujian, ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai mereka. Perhatikan bahwa yang dikatakan bukanlah, "Mungkin kamu akan menghadapi kesulitan," tetapi, "Kamu pasti akan menghadapinya." Orang-orang yang terpilih tidak kebal terhadap penderitaan, mereka justru dikuatkan melaluinya. Lihatlah kisah seseorang yang pernah memiliki segalanya. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang sejahtera. Namun dalam sekejap, semuanya hilang. Hartanya lenyap, keluarganya pergi, dan kesehatannya memburuk. Namun yang membedakan dirinya bukanlah apa yang ia miliki, tetapi bagaimana ia merespons ketika segalanya direnggut darinya. Ia tidak menyerah pada keputusasaan, ia tetap teguh dan bertahan. Dan pada akhirnya, karena ketabahannya, kehidupannya dipulihkan dan ia menerima lebih dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Ujian datang dalam berbagai bentuk. Ada yang kehilangan kestabilan finansial. Ada yang menghadapi penolakan, pengkhianatan, atau bahkan perlakuan tidak adil karena keyakinan mereka. Namun, mereka yang benar-benar terpilih tidak menyerah. Mereka memahami bahwa penderitaan mereka bukanlah tanpa makna. Setiap ujian yang mereka lalui memiliki tujuan. Cobaan itu membentuk mereka, memperkuat ketahanan mereka, dan memisahkan mereka yang benar-benar berjiwa kuat dari mereka yang hanya bertahan ketika keadaan mudah. Banyak orang hanya berpegang pada keyakinan saat hidup berjalan lancar. Mereka merasa yakin ketika keuangan mereka stabil, kesehatan mereka baik, dan hidup terasa nyaman. Namun begitu kesulitan datang, mereka mulai meragukan segalanya, mengeluh, kehilangan harapan, dan berpaling dari perjalanan mereka. Inilah perbedaan antara mereka yang benar-benar terpilih dan mereka yang tidak. Orang-orang yang terpilih tetap teguh, bukan karena hidup mereka selalu mudah, tetapi karena keyakinan mereka nyata dan mendalam. Renungkan kisah seseorang yang pernah diasingkan dari tanah kelahirannya, dipaksa hidup di lingkungan yang asing, dikelilingi oleh budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Namun, ia tidak goyah. Bahkan ketika dihadapkan pada ancaman besar, ia tetap setia pada prinsipnya.
Dan karena keteguhannya, ia tidak hanya selamat, tetapi juga mendapatkan kehormatan di hadapan banyak orang. Ketahuilah bahwa ujian dalam hidup seringkali merupakan tanda bahwa seseorang memiliki tujuan besar. Rintangan tidak diberikan kepada mereka yang tidak memiliki potensi. Justru mereka yang memiliki kekuatan sejati akan diuji lebih dalam. Jika kamu merasa sering menghadapi tantangan yang terus-menerus, mungkin itu bukan karena kamu dilupakan, melainkan karena kamu memiliki jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Dunia mengajarkan bahwa kekayaan, kemewahan, dan kesuksesan adalah tujuan utama. Namun, mereka yang benar-benar memahami perjalanan spiritual tahu bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari materi, melainkan dari ketangguhan jiwa yang ditempa oleh ujian. Mereka tidak mengejar kesenangan sesaat, tetapi mencari makna yang lebih dalam. Jika pesan ini menggugah hatimu, jika kamu telah melewati banyak ujian, tetapi tetap bertahan, jika kamu memahami bahwa menjadi seseorang yang berbeda memiliki konsekuensi, maka jadikan ini sebagai pengingat untuk tetap teguh. Apapun badai yang menghadang, jangan goyah. Dan ingatlah satu hal, cobaan bukanlah akhir dari perjalananmu. Bagi mereka yang memiliki jiwa terpilih, setiap kesulitan selalu mengantarkan pada sesuatu yang lebih besar. Tanda keempat, kerinduan akan kesucian batin. Namun, ada satu hal yang lebih mendalam tentang mereka, yang benar-benar memiliki panggilan dalam hidup, sesuatu yang memengaruhi setiap aspek dari perjalanan mereka. Membentuk bukan hanya takdir mereka, tetapi juga cara mereka menjalani setiap hari. Mereka yang benar-benar memiliki panggilan khusus tidak hanya memiliki ketabahan, keyakinan, atau pengetahuan yang luas. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dalam, kerinduan yang tak tergoyahkan untuk mencapai kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mereka ingin benar-benar berbeda. Mereka ingin hidup dalam kejujuran, kemurnian, dan keseimbangan, tanpa peduli dengan apa yang dunia pikirkan. Orang-orang yang memiliki panggilan sejati tidak hanya menjalani hidup dengan mengikuti arus, tetapi berusaha untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, karena mereka tahu, mereka telah ditandai untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan sekadar saran. Ini adalah prinsip yang harus dijalani. Kesucian bukanlah pilihan bagi jiwa-jiwa terpilih. Itu adalah ciri yang mendefinisikan siapa mereka. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, mereka bisa hidup sesuka hati. Namun, yang terpilih memahami bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah kosong. Mereka tidak mengejar kesucian karena takut hukuman, tetapi karena mereka memiliki cinta yang mendalam terhadap Sang Sumber kehidupan. Hati mereka mengalami transformasi, dan perubahan itu memengaruhi segalanya. Cara mereka berpikir, berbicara, menghabiskan waktu, serta bagaimana mereka mengelola kekayaan dan kesuksesan. Kesucian bukan tentang menjauh dari dunia atau menolak keberhasilan. Beberapa tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, seperti mereka yang bertahan dalam cobaan dan tetap teguh dalam nilai-nilai luhur, memiliki kekayaan dan kekuasaan. Namun, yang membedakan mereka bukanlah harta yang mereka miliki, melainkan komitmen mereka terhadap integritas di tengah dunia yang penuh godaan. Lihatlah seorang pemimpin yang pernah dikhianati, dijual, dan kemudian bangkit menjadi sosok yang berpengaruh. Ia memiliki akses ke segalanya, uang, kekuasaan, kemewahan. Namun ketika dihadapkan pada godaan, ia tidak ragu untuk menjauh. Mengapa? Karena ia memahami bahwa tidak ada kekuatan atau kenikmatan duniawi yang sepadan dengan mengorbankan prinsip hidupnya. Beginilah cara jiwa-jiwa terpilih menjalani hidup mereka. Mereka menjaga hati mereka. Mereka tidak bermain-main dengan keburukan. Mereka tidak mencoba melihat seberapa dekat mereka bisa mendekati jurang tanpa jatuh. Mereka memilih untuk berjalan dalam kemurnian, bukan karena terpaksa, tetapi karena itu adalah pilihan yang selaras dengan jati diri mereka. Namun, ada harga yang harus dibayar.
Menjalani hidup dengan prinsip yang kuat seringkali berarti berdiri sendiri. Itu berarti membuat keputusan yang sulit, menolak hal-hal yang dipuja oleh banyak orang. Dunia mendorong kita untuk mengejar kesenangan, mencari lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kepuasan instan. Tetapi mereka yang terpilih tidak dikendalikan oleh keinginan sesaat. Mereka dipandu oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dan inilah yang luar biasa. Kesucian bukan hanya tentang menjauhi sesuatu, tetapi juga tentang mengejar sesuatu yang lebih bermakna. Bukan hanya menghindari keburukan, tetapi juga memperjuangkan kebaikan. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak sekadar menolak yang salah. Mereka berpegang teguh pada yang benar. Pernahkah kamu merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan lamamu, seolah-olah hal-hal yang dulu menarik kini terasa hampa? Itu adalah tanda bahwa dirimu sedang mengalami transformasi. Kamu sedang dipisahkan, dibentuk menjadi seseorang yang berbeda. Namun, kesucian bukan hanya tentang menjauhi kesalahan. Ini juga tentang mencerminkan nilai-nilai luhur, hidup dengan cinta, kesabaran, dan kerendahan hati. Ini tentang melihat harta dan kesuksesan bukan sebagai tujuan utama, tetapi sebagai alat untuk membawa manfaat. Jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa kekayaan sejati tidak berasal dari apa yang mereka miliki, tetapi dari siapa mereka menjadi. Mereka tidak mengukur hidup dengan kepemilikan, tetapi dengan kejujuran dan ketulusan. Dan inilah mengapa dunia tidak selalu memahami mereka. Bagi banyak orang, hidup dengan prinsip terlihat seperti sebuah batasan, tetapi bagi mereka yang terpilih, ini adalah kebebasan. Kebebasan untuk hidup tanpa terikat oleh kesalahan, tanpa beban kompromi, tanpa rasa bersalah karena pengabdian yang setengah hati. Namun, ada satu ciri lain yang membedakan jiwa-jiwa terpilih, sesuatu yang terlihat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bukan hanya tentang cara mereka hidup, tetapi juga tentang bagaimana mereka terhubung dengan sumber kebijaksanaan tertinggi. Mereka tidak hanya percaya pada kekuatan doa, mereka mengandalkannya sepenuh hati. Tanda kelima, hidup dalam kekuatan doa. Ada sesuatu yang tidak dapat disangkal tentang mereka yang benar-benar memiliki panggilan khusus. Mereka bukan sekadar orang yang beriman, tetapi juga orang yang memiliki koneksi mendalam dengan alam spiritual. Namun bukan sekadar doa biasa, melainkan doa yang mengubah keadaan, menggetarkan semesta, dan membawa energi kebaikan ke dunia. Jiwa-jiwa terpilih tidak melihat doa sebagai kewajiban atau jalan terakhir dalam menghadapi kesulitan. Mereka melihatnya sebagai sumber kehidupan, sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan kebijaksanaan tertinggi. Tapi apa sebenarnya makna dari hidup dalam kesadaran spiritual yang mendalam ini? Apakah itu berarti menghabiskan berjam-jam di tempat ibadah, mengulangi kata-kata yang sama? Tidak. Itu berarti hidup dalam komunikasi yang terus-menerus dengan Sang Maha Kuasa. Itu berarti bahwa doa bukan hanya sesuatu yang dilakukan, tetapi bagian dari siapa diri kita. Lihatlah kehidupan para tokoh besar dalam sejarah spiritual. Mereka bukan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam doa. Mereka berdoa dengan ketulusan, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan bahaya. Mereka berdoa dengan keyakinan, dan doa mereka membawa perubahan nyata dalam hidup mereka. Namun, ada sesuatu yang penting. Mereka yang terpilih tidak berdoa hanya untuk meminta sesuatu. Mereka tidak memperlakukan doa sebagai transaksi, sekadar meminta kekayaan, kesuksesan, atau kemewahan. Mereka berdoa karena mereka merindukan kehadirannya. Mereka berdoa karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari materi, tetapi dari kedekatan batin dengannya. Banyak orang melihat doa sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, pengaruh, atau kesuksesan. Namun mereka yang terpilih melihat doa sebagai cara untuk memberi lebih banyak diri mereka sendiri, lebih banyak ketulusan hati, lebih banyak pengabdian. Mereka tidak hanya fokus pada apa yang bisa mereka terima,
tetapi bagaimana mereka bisa selaras dengan kehendaknya. Dan karena itu, doa mereka memiliki kekuatan. Itu bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi pernyataan keyakinan yang menggetarkan energi kehidupan. Mereka berdoa dengan keteguhan, mengetahui bahwa suara mereka didengar. Namun, ada sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Doa yang paling kuat sering lahir dari perjuangan terdalam. Mereka yang terpilih belajar untuk berdoa bukan hanya di saat nyaman, tetapi terutama di saat sulit. Ketika segalanya terasa runtuh, ketika tidak ada kepastian, ketika jalan keluar tampak tertutup. Justru di saat itulah mereka semakin mendekatkan diri. Lihatlah mereka yang menghadapi kehilangan besar dalam hidup. Setelah kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan kesehatan, mereka tidak berpaling. Mereka tetap teguh, mereka menangis, mereka bertanya, tetapi mereka tidak menyerah pada keyakinan mereka. Dan pada akhirnya, keteguhan hati mereka membawa pemulihan yang lebih besar. Inilah perbedaan antara mereka yang terpilih dan yang lainnya. Mereka yang terpilih tidak hanya berdoa saat semuanya berjalan baik. Mereka berdoa saat segalanya terasa hancur. Mereka berdoa saat mereka tidak mengerti. Mereka berdoa bahkan ketika dunia menyuruh mereka untuk menyerah. Dan karena itulah, keyakinan mereka tidak tergoyahkan. Tapi pertanyaannya adalah, seperti apa kehidupan doa Anda? Apakah kuat, konsisten, dan penuh keyakinan? Ataukah hanya muncul saat Anda membutuhkan sesuatu? Apakah Anda berdoa dengan keberanian, mengetahui bahwa suara Anda memiliki makna? Ataukah Anda ragu, bertanya-tanya apakah doa Anda benar-benar berdampak? Mereka yang terpilih tahu kebenarannya. Doa bukan hanya tentang mengubah keadaan, tetapi juga mengubah diri mereka sendiri. Doa membentuk hati mereka, menyelaraskan keinginan mereka dengan sesuatu yang lebih tinggi dan menguatkan keyakinan mereka. Dan inilah mengapa mereka tidak pernah berhenti berdoa. Namun, masih ada sesuatu yang lebih membedakan mereka. Bukan hanya keyakinan mereka, ketulusan mereka, atau doa mereka. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menjadi bukti tak terbantahkan tentang siapa mereka sebenarnya. Tanda keenam. Memancarkan energi dan kebijaksanaan sejati. Ada sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, sesuatu yang membedakan mereka yang benar-benar selaras dengan jalan spiritual dari mereka yang hanya mengakuinya secara lisan. Ini bukan tentang seberapa banyak mereka tahu, seberapa sering mereka beribadah, atau seberapa sering mereka mengucapkan kata-kata bijak. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengalir secara alami dari kehidupan mereka. Ini adalah buah dari kehidupan mereka. Orang-orang yang benar-benar hidup dalam kesadaran spiritual tidak dikenali dari kata-kata mereka saja, tetapi dari perubahan nyata dalam diri mereka. Dan bukti ini bukanlah kekayaan materi, status, atau kemewahan. Bukti itu adalah kasih, kebahagiaan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kejujuran, ketulusan, kelembutan, dan pengendalian diri. Pikirkanlah. Anda dapat mengenali pohon dari buahnya. Sebuah pohon apel tidak perlu mengumumkan bahwa ia adalah pohon apel. Anda cukup melihat buah yang tumbuh di atasnya. Begitu pula dengan manusia. Kehidupan seseorang akan mencerminkan siapa mereka sebenarnya, bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Seseorang yang benar-benar terpilih tidak perlu membuktikannya dengan argumen atau gelar. Kehidupannya berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Masalah saat ini adalah banyak orang mengira bahwa menjadi terpilih berarti memiliki kesuksesan eksternal. Mereka berpikir itu berarti memiliki kekayaan, pengaruh, dan kenyamanan. Namun, tanda sejati dari seseorang yang memiliki jiwa yang berkembang bukanlah status sosial atau materi yang dimilikinya, melainkan bagaimana mereka memancarkan kebaikan dalam hidupnya. Lihatlah, orang-orang yang benar-benar membawa perubahan di dunia ini. Mereka tidak datang dengan kemewahan atau kekuasaan yang mencolok. Mereka tidak mencari validasi dari dunia,
tetapi menjalani kehidupan dengan ketulusan, kasih, dan pengorbanan. Mereka mungkin tidak memiliki harta berlimpah atau tahta duniawi, tetapi mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan dari jiwa yang murni dan penuh kebijaksanaan. Mereka yang benar-benar terpilih tidak mengukur keberhasilan dari uang, ketenaran, atau kepemilikan materi. Mereka mengukurnya dari seberapa dalam mereka telah bertumbuh, seberapa besar mereka telah memberikan manfaat bagi orang lain, dan seberapa banyak kebijaksanaan yang mereka bagikan. Namun, mencapai titik ini tidaklah mudah. Dibutuhkan keikhlasan untuk melepaskan ego, merelakan hal-hal yang dulu mengendalikan diri, dan berani menghadapi perubahan besar dalam hidup. Saat seseorang benar-benar bertransformasi, ia mulai mencintai dengan cara yang lebih tulus, menemukan kebahagiaan bahkan dalam kesederhanaan, dan tetap tenang meski dunia di sekelilingnya kacau. Mereka menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih teguh dalam prinsipnya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang keberadaannya saja membuatmu merasa lebih damai? Orang yang, tanpa banyak bicara, membawa ketenangan dan inspirasi. Itu adalah tanda dari jiwa yang telah berkembang dan mencapai kebijaksanaan sejati. Hal ini tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Ini adalah bukti nyata dari perjalanan batin yang mendalam. Namun, banyak orang yang mengaku menjalani kehidupan penuh makna, tetapi kenyataannya masih terjebak dalam kemarahan, ketakutan, dan keserakahan. Mereka berbicara tentang cinta tetapi masih menyimpan dendam. Mereka membicarakan kedamaian tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Mereka yang benar-benar terpilih berbeda. Transformasi mereka nyata dan buktinya ada dalam tindakan mereka. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kehidupanmu katakan tentang dirimu? Ketika orang lain melihatmu, apakah mereka melihat kedamaian, kasih, dan kebijaksanaan, atau justru sebaliknya? Inilah salah satu tanda paling jelas dari jiwa yang telah berkembang. Bukan terletak pada kata-kata, tetapi dalam tindakan dan energi yang mereka pancarkan. Dan ketika seseorang telah mencapai titik ini, tidak ada yang bisa menyangkal siapa mereka sebenarnya. Dan sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana tetapi kuat. Jika pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu mengenal seseorang yang perlu mendengar ini, bagikanlah pesan ini. Kamu tidak pernah tahu seberapa besar satu pesan bisa mengubah hidup seseorang. Namun, ada satu tanda terakhir yang benar-benar membedakan mereka yang telah menemukan jati diri sejatinya. Tanda ini bukan sesuatu yang bisa dibeli, dipalsukan, atau dicapai dengan usaha duniawi. Ini adalah sesuatu yang muncul secara alami dari dalam diri, sebagai bukti bahwa seseorang telah menemukan jalan sejatinya. Tanda ini adalah sesuatu yang abadi, yang tidak dapat dihapus oleh dunia. Dan jika kamu memilikinya, kamu akan tahu bahwa dirimu telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bersiaplah, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengungkapkan kebenaran paling mendalam tentang perjalanan jiwa. Tanda ketujuh. Memiliki tanda perlindungan ilahi. Di akhir zaman, yang terpilih akan terpisah dari dunia. Di masa-masa terakhir akan ada pemisahan yang jelas antara mereka yang benar-benar telah dipilih dan yang masih terikat dengan dunia. Namun, tanda ini bukan untuk semua orang. Ini bukan tentang sekadar mengaku percaya, melainkan tentang hidup dalam keselarasan dengan kebenaran, berjalan dengan keyakinan, dan menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak semesta. Banyak orang menginginkan keistimewaan sebagai yang terpilih, tetapi hanya sedikit yang bersedia melewati prosesnya. Lihatlah kisah Nabi Nuh. Ia hidup di zaman penuh kebobrokan, saat dunia telah berpaling dari kebaikan. Namun, karena kesetiaannya, karena ia berjalan dalam ketaatan, ia dilindungi dari kehancuran yang melanda dunia. Hal yang sama terjadi saat ini. Dunia semakin jauh dari kebenaran. Banyak orang mengejar kekayaan, kesuksesan, dan kemewahan, berpikir bahwa itu akan memberi mereka keamanan. Tetapi pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki tanda ini yang akan bertahan.
Hanya mereka yang benar-benar selaras dengan panggilan mereka yang akan tetap teguh. Tanda ini bukan tentang agama, bukan sekadar mengikuti aturan atau tradisi. Ini tentang hubungan yang mendalam dengan kekuatan ilahi. Ini tentang mengenali panggilanmu, hidup dalam kesadaran spiritual, dan berjalan sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi. Mereka yang terpilih memahami hal ini. Mereka tidak menaruh kepercayaan pada harta benda atau pencapaian duniawi. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang mereka miliki, tetapi siapa yang membimbing mereka. Namun, satu hal yang perlu dipahami, memiliki tanda ini bukan berarti hidup akan selalu mudah. Justru sebaliknya, semakin terang cahaya seseorang, semakin besar ujian yang akan datang. Tapi tidak ada serangan, tidak ada badai, tidak ada tantangan yang bisa menghapus apa yang telah diberikan kepada mereka. Itulah mengapa mereka yang terpilih berjalan dengan keyakinan. Mereka tidak hidup dalam ketakutan karena mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tidak mencari validasi dari dunia karena mereka telah mendapatkan pengakuan dari yang benar-benar berharga. Dan kini pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki tanda ini? Apakah kamu telah benar-benar menyerahkan dirimu pada perjalanan ini? Atau masih mencoba bertahan dengan satu kaki di dunia dan satu kaki dalam kebenaran? Akan datang waktu di mana perbedaan antara mereka yang terpilih dan yang lainnya akan terlihat jelas. Dan pada saat itu, tidak ada lagi posisi di tengah. Kamu akan menjadi bagian dari mereka yang memiliki tanda ini, atau tetap terikat pada dunia. Renungkan ini. Ini bukan tentang ketakutan, tetapi tentang kebenaran. Ini tentang memahami di mana posisimu. Ini tentang membuat keputusan yang akan menentukan jalan hidupmu ke depan. Dan kini, semua yang telah dibahas mengarah pada satu kesimpulan. Mengetahui ini saja tidak cukup. Kamu harus memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini. 7 tanda mereka yang terpilih. Hati yang telah mengalami transformasi. Cinta yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Kerinduan akan kesucian batin. Hidup dalam kekuatan doa. Memancarkan energi dan kebijaksanaan sejati. Memiliki tanda perlindungan ilahi. Tanda-tanda ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ini adalah hasil dari kehidupan yang benar-benar selaras dengan kehendak yang lebih tinggi. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah tanda-tanda ini ada dalam diriku? Jika belum, inilah waktunya untuk berubah. Inilah saatnya untuk berhenti hidup dalam keraguan, untuk melepaskan hal-hal yang menghambat perjalananmu. Karena satu hal yang pasti, akan datang waktu di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Namun, kabar baiknya adalah, kamu dipanggil hari ini. Kamu diberi kesempatan untuk melangkah ke dalam identitas sejati, untuk hidup dalam tujuanmu yang sesungguhnya, untuk menjadi pribadi yang benar-benar telah ditetapkan sejak awal. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Abaikan dan tetap hidup seperti biasa? Atau biarkan ini mengubahmu? Ini adalah momenmu. Ini adalah panggilanmu. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, jika ada sesuatu yang bergerak dalam hatimu, ambillah langkah sekarang. Subscribe agar terus menerima wawasan yang akan menguatkan perjalanan spiritualmu. Like video ini jika kamu siap berjalan sebagai salah satu yang terpilih. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Karena kebenaran ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk mereka yang sedang mencari jawaban. Dan sebelum kamu pergi, tonton video berikutnya yang muncul di layar. Itu akan membawamu lebih dalam perjalanan untuk memahami apa artinya benar-benar terpisah dari dunia. Ini panggilanmu, ini waktumu. Ambil langkahmu sekarang.